Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 24 Juni 2022 merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 34 ayat 11 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari pelbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan
di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 5b sampai dengan 11. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia,
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 15, ayat 3 sampai dengan 7. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Hati kudus Yesus yang memanggil kita semua. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sore itu, aku berkendara dengan santai di Jalan R.A. Kartini, Jakarta Selatan. Mendekati lampu merah perempatan Fatmawati, aku melambatkan laju kendaraan. Biasanya secara perlahan aku merapat ke kanan untuk mengambil putaran balik ke arah TB Simatupang menuju pulang ke arah Lebak Bulus. Tapi entah mengapa sore itu aku menoleh ke kiri ke halaman gereja Cilandak yang terbuka lebar dan masih kosong. Tanpa kusadari, setir bergerak ke kiri sehingga mobil memasuki halaman yang masih lengang itu. Kalau ditanya mengapa waktu itu aku masuk, rasanya tidak dapat kujawab dengan pasti. Tidak ada pikiran apa-apa, pun tidak muncul perasaan khusus mau ikut misa. Mungkin aku senang saja melihat keheningan dalam kehangatan yang memancar dari bangunan bergaya joglo yang sebagian besar tampilannya serba kayu itu. Bangunan gereja ini dulu sempat menjadi bahan studi seminarku di semester ke-7. Aku masuk ke dalam gereja. Walau waktu itu belum ber-AC, udara di dalam gereja tidak terasa panas. Pintu kayu berkisi-kisi sekeliling gereja membuat ventilasi ruangan cukup baik mengalir. Sudah berapa lama ya aku tidak ke gereja saat itu? Adalah sekitar 3 tahun. Aku tidak pernah menduga bahwa kealpaanku mengikuti misa selama bertahun-tahun berdampak sangat kuat menggedor hatiku ketika merayakannya kembali saat itu. Misa dimulai dengan lagu perarakan yang masih biasa saja kurasakan. Tapi saat Romo mengajak umat memeriksa batin, sejak itulah air mata seperti tidak terbendung terus mengalir dari sudut-sudut mataku. Sungguh heran, mengapa begitu banyak cairan tubuh yang keluar melalui mata dan hidungku tanpa bisa kukendalikan. Setiap kata-kata dari Romo maupun sahutan umat seperti mendapat makna baru di dalam batin. Yang bisa kukendalikan saat itu hanyalah agar tangisku tidak bersuara.
Kubiarkan segala cairan itu mengalir sesukanya. Beberapa kali aku hanya menyeka pipi dan mengeluarkan sedikit demi sedikit cairan di hidung yang terkadang membuat sesak nafas. Aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sungguh aku berharap mataku yang sembab tidak terlalu diperhatikan umat ataupun Romo saat aku menerima komuni. Bukan suatu kebetulan di akhir misa itu kemudian diumumkan bahwa Jumat berikutnya merupakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Para imam dari tarekat SCJ, yaitu Tarekat Hati Kudus Yesus, yang berkarya di Paroki Cilandak Santo Stefanus ini adalah para Romo yang membaktikan diri kepada Hati Kudus Yesus. Dan bukan kebetulan pula jika pada hari Jumat berikutnya aku datang menghadiri misa di gereja ini untuk merenungkan cinta Tuhan yang teramat agung dan kudus itu. Apa sebenarnya yang terjadi padaku sekitar 28 tahun yang lalu itu? Bagiku itu salah satu jejak Allah yang terus mendampingi perjalanan hidupku. Aku seperti sang domba yang tersesat oleh kesibukan dunia yang dipanggilnya saat aku melintas di depan gereja Santo Stefanus. Hati Yesus bersedih dan menangis karena aku melupakannya dan meninggalkannya. Hatinya yang Maha Kudus itu pula yang merengkuhku kembali ketika aku mengucapkan pertobatan di awal misa tersebut, di mana air mata bahagianya meluncur deras dari balik kelopak mataku tanpa bisa kukendalikan. Cinta Yesus yang tak memandang kedosaanku terasa begitu hangat memelukku. Beberapa kali dadaku terasa sesak karena dari dalam lubuk hati aku mengakui segala salah dan dosa yang menimbulkan sesal yang mendalam karena aku tidak tahu berterima kasih kepadanya. Dan malam itu aku pulang dengan perasaan lega serta penuh syukur. Ibu, Bapa, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pengalaman dikasihi Tuhan merupakan pengalaman tak terlupakan. Bagaimana tidak? Seperti kata Rasul Paulus kepada umat di Roma hari ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Cintanya yang murni yang ditujukan hanya untuk menyelamatkan kita itulah yang benar-benar membuat kita bisa selamat. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel pada bacaan pertama hari ini, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya untuk menyelamatkan manusia. Ia telah berfirman, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya." Namun, di sisi yang lain, karena kita mempunyai kebebasan untuk berkehendak, dibutuhkan jawaban ya dari kita untuk benar-benar mau berbalik kepadanya dan mendengarkan sabdanya. Kalau begitu, maukah kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Dengan rendah hati kami berlutut di bawah kaki-Mu untuk memperbaharui penyerahan keluarga dan komunitas kami kepada hati ilahi-Mu. Jadilah selalu Raja kami. Kami percaya kepadamu. Semoga roh-Mu menjiwai pikiran dan hasrat kami, perkataan dan perbuatan kami. Berkatilah segala usaha kami, ambillah bagian dalam kegembiraan, pencobaan, dan pekerjaan kami. Karuniakanlah kami rahmat-Mu untuk semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, dan mengabdi Engkau tanpa pamrih. Karuniakanlah kami rahmat-Mu untuk saling mencintai sebagai saudara, sehingga terdengarlah seruan ini. Hati Yesus yang Maha Kudus dicintai, dihormati, dan dipuji di mana-mana, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.